Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pelajaran saya ambil alih. Hari ini kita akan lanjut ke pelajaran PKN. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga saat ini, kalau tidak salah saya, ini pertemuan kita yang 10 ya. Pertemuan yang ke-10, kita alhamdulillah masih tetap dalam keadaan yang sehat, walaupun di tengah masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan di kedepannya kita tetap selalu sehat, tetap selalu semangat. Selawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita walaupun kalian di rumah, tidak di sekolah, tetapi semoga kalian tetap senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Oke, saya share screen dulu. Nah, jelas ya? Kelihatan, Nak? Kelihatan, Umi. Kelihatan ya? Ya, mudah-mudahan semuanya tetap semangat mendengarkan di sana ya, Nak ya. Nanti saya cek satu-satu. Kita ada pertanyaan mungkin nanti insya Allah di akhir pembelajaran ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena apa? Karena saat ini bahkan dari dahulu sebelum penjajahan hingga sekarang, terlalu banyak konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, baik itu konflik secara etnis, ya kan, konflik yang sifatnya membawa unsur agama dan lain-lain. Maka kenapa kita harus mengetahui apa itu manfaat dari mempelajari persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, nanti kita lihat bersama-sama. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, Nak, kita itu sangat penting sekali untuk bisa mengetahui ataupun belajar tentang persatuan dan kesatuan. Manfaatnya itu sangat besar karena kita kembali lagi ke zaman sebelum penjajahan hingga saat ini di reformasi sangat sering terjadi konflik-konflik seperti konflik di konflik Ambon ya kan, yang melibatkan karena ada unsur agama antara agama Islam dengan Kristiani, konflik perang Sampit juga ya, karena konflik Aceh juga yang dia konflik antara etnis suku Madura dan suku Ambon. Nah, itu sangat banyak sekali. Jadi, kita harus benar-benar sebagai warga negara, khususnya sebagai siswa, sangat penting bagi kita untuk mengetahui manfaat dari persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua adalah mengetahui ataupun mendeskripsikan contoh sikap persatuan dan kesatuan. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Iya, kita tahu, Nak, sejarah kita mencatat bahwa sebenarnya Indonesia ini bisa bangkit, bisa merdeka karena apa? Karena ada persatuan di dalamnya. Ya kan, begitu banyaknya penjajah pada masa itu kita nggak punya apa-apa. Kita hanya, kalau sejarah mencatat, kita hanya punya semangat juang saat itu dan hanya punya tombak bambu gitu ya. Sementara penjajah kita itu punya apa? Dia punya teknologi yang lebih canggih dari kita. Nah, jadi semangat juang kita karena rela berkorban dan ingin bersatu itulah yang membawa bangsa Indonesia itu bisa merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Maka kita patut bersyukur dan mempertahankan persatuan itu hingga saat ini. Nah, jadi manfaat kesatuan dan persatuan bangsa bagi negara kesatuan Republik Indonesia itu ada beberapa manfaatnya. Yang pertama adalah agar bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, ya kan?
Jadi bukan hanya kuat secara fisik, nak, tetapi kuat secara akalnya. Karena bangsa yang kuat secara pikirannya itu tidak akan mudah diombang-ambing, ya kan? Pernah belajar ataupun tahu tentang Ghazul Fikri ataupun perang pemikiran bahasanya. Ya, jadi jika memang pikiran kita itu pintar, cerdas, kita tidak akan mudah diprovokasi oleh bangsa lain. Itulah tujuannya, ya. Yang kedua adalah manfaatnya itu pembangunan di Indonesia khususnya akan berjalan dengan lancar, aman dan cepat. Kenapa? Ya, karena jika semua orang memiliki sikap persatuan, maka tidak akan ada lagi timbul itu korupsi, ya, karena ataupun mementingkan daerahnya sendiri. Walaupun kita lihat mungkin di saat sekarang ini secara prakteknya masih banyak yang demikian. Ya, tapi jika semua masyarakat memiliki sifat persatuan dan kesatuan, maka tidak akan ada lagi yang namanya tumpang tindih jabatan ataupun yang namanya ketidakadilan itu. Ya, nak, itu sangat jadi pemerataan pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk apa? Kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Ya. Artinya apa? Tidak akan ada lagi orang yang berpikiran itu agamanya A, agamanya B gitu. Tapi karena ada persatuan bangsa, merasa senasib sepenanggungan, merasa dalam naungan negara yang sama, maka tidak ada lagi tercipta saling pilih kasih. Jadi melihat dari unsur-unsur agama, etnis itu tidak ada lagi. Selanjutnya, manfaatnya adalah bangsa Indonesia itu terhindar dari perselisihan. Ya, perselisihan apa saja? Itu tadi ya, nak. Seperti yang saya katakan, perselisihan, konflik sosial suku, ya kan? Seperti Madura, suku Dayak, konflik sosial di Aceh, ya kan? Gerakan-gerakan yang ingin membuat negara sendiri, konflik Ambon, jadi tidak akan ada lagi. Persaudaraan antar warga negara juga tentunya akan terjalin lebih baik lagi, lebih erat lagi. Itu dia. Nah, selain itu juga selain manfaatnya juga kita akan merasakan pentingnya persatuan dan kesatuan itu demi kesejahteraan rakyat. Nah, jadi sebagai warga negara, ini bisa dilihat gambarnya masing-masing. Jadi sebagai warga negara, sikap kita yang harus dibutuhkan dalam memupuk sikap persatuan dan kesatuan adalah yang pertama itu harus memiliki sikap peduli, nak. Nah, lihat gambar di samping kanan ini ya, di kanan saya. Nah, sikap peduli, misalnya apa? Jika melihat temannya yang lagi sakit, membutuhkan, itu segera ditolong kalau memang kita mampu. Jangan membiarkan jika memang teman kita itu lagi membutuhkan pertolongan. Seperti itu dia. Yang kedua adalah toleransi. Jadi toleransi itu adalah sangat berkaitan dengan bisa terhadap agama. Bukan berarti toleransi itu, nak, kita ikut dalam peribadatan agama lain. Tidak, bukan seperti itu maksudnya. Artinya apa? Kita bisa menghargai saudara kita ataupun sesama teman kita yang dia menjalankan agamanya, tidak membuat keributan, tidak merusak, tidak berbuat anarkis. Itu juga termasuk sikap toleransi. Yang ketiga adalah rela berkorban. Nah, rela berkorban itu seperti apa? Misalnya jika kita misalnya memiliki hal yang lebih sementara teman kita juga membutuhkan, ya kita saling membantu, hampir sama dengan sikap peduli tadi. Ya, nak ya. Jadi mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Itu sebenarnya rela berkorban. Walaupun mungkin sangat sulit ya, nak, tapi jika kita lakukan, insya Allah akan sikap persatuan dan kesatuan itu akan mudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya adalah mendahulukan kepentingan bersama. Itu dia ya, jangan mendahulukan kepentingan pribadi kita. Tolong menolong ataupun tenggang rasa, misalnya menjenguk orang yang sakit, membantu teman yang kesusahan dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Halo, kelas 12? Iya. Oke, kita lanjut.
Nah, jadi contoh penerapannya seperti apa, Nak? Bagaimana contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu? Yang pertama adalah kita harus mencintai dan menggunakan produk-produk Indonesia. Bukan berarti, Nak, kita tidak bisa membeli produk luar. Tentu kita boleh jika memang produk di dalam negeri itu terbatas ataupun mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus sehingga kita harus membeli produk di luar. Artinya apa? Setidaknya kita sebagai warga negara tidak menghina, tidak mencaci istilahnya gitu ya, buatan produk-produk dalam negeri. Itu ya, Nak ya. Bahkan kalau bisa kita sebagai pencipta, seperti itu dia. Artinya yang menciptakan produk dalam negeri agar nantinya nama kita itu, nama negara kita bisa cemerlang ataupun gemilang di hadapan negara asing ataupun negara lain. Yang kedua adalah rajin belajar agar membangun bangsa. Nah, kita tahu ya, jika bangsa yang cerdas, ya karena bangsa yang cerdas itu akan membuat negaranya juga ikut maju. Kita lihat itu ya, negara-negara yang maju saat ini seperti Jepang, ya kan, Cina. Kita lihat orang-orangnya seperti apa. Nah, tentunya pasti sumber daya manusianya juga yang terlebih dahulu harus dimajukan, ya karena kan tidak mungkin negaranya maju tapi sumber daya manusianya di dalam istilahnya tidak pintar, ya kan, tidak seperti itu ya. Jadi yang utama adalah kita dulu sebagai sumber daya manusianya agar bisa membangun bangsa. Ya, Nak ya. Jadi tonggak utamanya sebenarnya ada di kalian sebagai siswa yang nantinya akan menggantikan peran pemerintah, ya karena nggak mungkin tuh pemerintah pasti akan menua dengan waktunya gitu ya. Jadi kalianlah sebagai generasi muda yang akan membangun bangsa. Jadi persiapkanlah diri kalian untuk bisa bisa turut andil dalam membangun bangsa kita. Yang ketiga adalah mempererat kerjasama. Artinya dengan apa? Nah, kalau mungkin untuk pemerintah tentunya bisa menjalin hubungan kerjasama baik di dalam dulu, ya kan, baik dengan instansi-instansi sewilayah negara dan ataupun nanti akan dikembangkan dengan urusan-urusan kerjasama di luar negara, seperti itu dia. Selanjutnya adalah bagaimana sikap kita untuk bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan seperti saat ini, ya Nak ya. Karena saat ini Nak kita tahu arus globalisasi ataupun teknologi itu sangat deras, sangat gampang masuknya ke negara kita. Kita tidak bisa membatasi arus globalisasi ataupun teknologi, hanya saja kita bisa memfilternya. Maka dari itu kita harus memiliki sikap khusus untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan kita agar tetap optimal, seperti itu dia. Yang pertama dengan apa? Menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Itu ya Nak ya. Jadi di Indonesia itu kerap sekali ataupun kental sekali dengan budaya ya Nak ya, dengan adat istiadat, dengan agama. Kita sangat tahu sekali. Bahkan begitu banyaknya agama bahkan dan suku bangsa di Indonesia sangat beraneka ragam. Terkadang itulah yang membuat konflik-konflik terjadi di Indonesia ya karena. Nah, jadi sikap kita sebagai warga negara yang baik adalah bagaimana kita bisa saling toleransi, menghargai perbedaan itu. Nah, supaya apa ya? Supaya itu tadi bisa mempertahankan sikap persatuan dan kesatuan pada diri setiap manusia yang ada di negara kita, khususnya di Indonesia. Seperti itu dia. Yang kedua adalah dengan sikap meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Itu ya Nak ya. Contoh kecilnya misalnya di dalam sebuah desa kita bisa membantu ke tingkat kelurahan, misalnya kerja bakti, ataupun misalnya penjagaan pos siskamling, seperti itu dia. Atau misalnya dengan organisasi-organisasi kecil di desa ataupun di tempat tinggal kita masing-masing, seperti itu dia. Yang ketiga adalah memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Jadi Nak, sikap kita untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan itu, kita tidak boleh hanya berteman ataupun bergaul yang sekomunitas kita, artinya yang hanya sesuku ataupun seagama sama kita, tidak Nak, karena kita tahu Indonesia ini sangat beraneka ragam kan.
Kalaulah kita membentengi diri kita hanya bergaul dengan itu saja, suku yang itu saja, nah itulah yang tidak itu yang tidak baik, ya. Itu adalah paham di mana seseorang itu mengagungkan suku bangsanya sendiri. Itu tidak boleh ya, Nak ya. Jadi jangan seperti itu. Yang keempat adalah meningkatkan pendidikan masyarakat. Nah, dengan pendidikan yang tinggi, otomatis kita tidak mudah dipecah belah. Konflik itu akan mudah diredam karena biasanya orang yang orang yang ingin memecah belah itu pasti akan ada maksud dan tujuan tertentu. Jadi jika kita cerdas, pintar, pasti kita tidak akan mudah terombang-ambing, istilahnya seperti itu. Yang kelima adalah tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Yang keenam, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. Selanjutnya adalah melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Nah, ini khususnya untuk tugas dari pemerintah, ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia salah satu sikap meningkatkan semangat gotong royong kekeluargaan. Bisa dilihat gambar di atas di apa kalian ya, Nak, di laptop kalian masing-masing, ya. Jadi lihat bagaimana seseorang itu bisa saling bekerja sama, ya kan, bergotong royong untuk apa? Meningkatkan hubungan erat, ya kan, ataupun meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu dia. Nah, jadi sebenarnya tujuan ataupun muara akhirnya seseorang itu memiliki sikap persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah agar setiap masyarakat Indonesia itu ataupun bangsa Indonesia itu memiliki sikap nasionalisme ataupun patriotisme. Nah, apa itu sikap nasionalisme? Sikap nasionalisme adalah suatu sikap politik yang datang dari masyarakat ataupun suatu bangsa yang mempunyai kesamaan cita-cita dan tujuan. Ingat, kesamaan cita-cita dan tujuan. Apa cita-cita dan tujuannya? Yaitu apa, Nak? Ingin sama-sama sejahtera, ya kan, dalam suatu bangsa. Ingin sama-sama makmur, ya kan? Ingin sama-sama mendapatkan perlakuan yang adil dan sederajat di dalam sebuah negara. Dengan demikian, masyarakat di suatu bangsa tersebut dapat merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Selain itu, apalagi sikap patriotisme. Nah, apa pula itu, Nak, sikap patriotisme? Jadi, sikap patriotisme itu adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Ya, jadi yang diharapkan adalah kalian sebagai generasi muda nantinya yang akan menggantikan peran pemerintah bisa memiliki sikap nasionalisme serta patriotisme. Nah ya, jadi asal kata patriotisme itu adalah patriot dan isme, yang berarti sifat kepahlawanan ataupun jiwa pahlawan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada? Halo kelas 12? Ada? Wah, pada mana semua ini? Jangan-jangan ngantuk ini. Dengarkan penjelasan saya. Kelas 12. Masih ada di sana kan, Nak? Masih bergabung? Masih ya? Oke, kita lanjut sedikit lagi. Iya, Umi cek aja tadi. Khawatir kalian tertidur. Kita lanjut ya. Nah, jadi sikap nasionalisme dan patriotisme juga tertuang ya, Nak ya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ingat pasal 30 ayat 1, bahwasanya setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Nah, jadi kita semua yang ada di negara Indonesia itu wajib dan berhak dalam pembelaan ataupun usaha pembelaan negara. Ya, kalau kalian seperti apa? Bukan artinya angkat senjata ya, Nak ya. Artinya sebagai kalian sebagai siswa ya, membela negaranya itu dengan sungguh-sungguh ataupun rajin dalam belajar. Agar apa? Nanti bisa membawa nama baik ataupun nama bangsa Indonesia itu besar di dunia internasional. Dengan apa misalnya? Dengan prestasi-prestasi kalian. Seperti itu ya. Nah, sedikit lagi kita lanjut. Nah, ciri-ciri patriotisme ya. Jadi ciri-ciri patriotisme itu adalah cinta tanah air, itu ya, Nak ya.
Kalian harus bisa cinta tanah air. Jangan hanya bisa mengagum-agumkan bangsa lain ya kan. Biasanya gitu ya, bangsa Korea ya. Kalau anak-anak muda zaman sekarang ya nak ya. Ya, jadi kita harus bisa juga mencintai bangsa kita, mencintai adat istiadat di negeri kita. Yang kedua adalah menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Itu ya nak ya. Jadi harus dahulukan dulu kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kita. Yang ketiga, tidak kenal menyerah. Ya. Yang keempat adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, nak. Nah, yang terakhir adalah kegiatan yang mencerminkan sikap patriotisme. Yang pertama, mengikuti upacara hari besar kenegaraan. Yang kedua, mengikuti kegiatan bakti sosial, ya karena mengikuti kegiatan kepemudaan, ya pramuka, ini pernah kalian lakukan ya, mungkin di SMP dan sekarang ya nak ya, palang merah remaja, serta mengikuti apresiasi seni dan budaya. Artinya apa? Pagelaran seni dan budaya. Dan simbol-simbol yang bisa meningkatkan sikap nasionalisme dan patriotisme itu apa? Dengan simbol adanya bendera, karena lambang bendera itu mencerminkan sikap semangat ataupun perjuangan bangsa. Yang kedua apa? Dengan sekolah, karena seseorang yang sekolah akan mendapatkan pendidikan sehingga tidak mudah dipecah belah. Artinya bangsa yang cerdas pasti dia bisa memilah-milih mana yang baik dan mana yang benar. Yang ketiga adalah media. Jadi media itu bisa televisi, radio. Dengan adanya media kita akan mengetahui sejarah bangsa kita. Dengan demikian kita akan bisa meredam konflik yang terjadi di negara kita. Dengan adanya media tadi tidak mudah diombang-ambing seperti itu Diana. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa membaca ulang di psikologi kita ya nak ya. Karena saya sudah share juga di psikologi, dibaca ulang kembali agar tidak mudah lupa apa yang disampaikan oleh guru-gurumu. Seperti itu dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada nak? Tidak ada, Umi. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, saya yang bertanya ya, ke satu orang ya. Siva, ada Siva? Siva? Masih join, nak? Iya, Umi. Oke, jauh sekali suaranya. Siva, saya ingin bertanya, Siva. Nah, tadi kamu sudah menyimak kan, Siva, penjelasan dari saya. Nah, coba kamu jelaskan satu sikap yang yang bisa mempertahankan sikap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Satu sikap saja. Satu sikapnya, kita harus saling menghargai ras atau suku bangsa yang berbeda jika kita berteman dengan orang-orang yang memiliki suku yang berbeda gitu. Iya ya, artinya apa nak? Kita tidak boleh hanya bergaul dengan orang yang sesuku ataupun seagama dengan kita ya. Ya, jadi harus semua yang berada di negara kita harus bisa kita jalin hubungan ya, bisa bekerja sama dengan baik. Gitu ya nak ya? Iya Umi. Iya, oke. Terima kasih ya untuk Siva ya. Terima kasih untuk seluruhnya yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah bergabung di room ini. Semoga kalian tetap semangat nak, tetap jaga kesehatannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan kalian untuk bekal kalian di kemudian hari. Terima kasih. Saya akhiri dengan lafaz alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mi. Thank you, Mi. Thank you, Mi. Okay.